Yuk, pada on cam dulu teman-teman. Nah, karena udah jam 1 lebih 5 menit, aku mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Gimana tadi udah istirahat ya, sejam setengah lumayan. Kita lanjut lagi ke sesi kelas tutorial mengenai PU sekarang hari ini tuh. Nah, sebelum memulai kelas tutornya bersama Kak Trio, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran atau tutorial hari ini berjalan dengan lancar, diberkahi gitu ya. Jaringan teman-teman eh, lancar terus sampai akhir, teman-teman bisa fokus, teman-teman bisa menerima pemateriannya, dan semoga nanti bisa diaplikasikan pada pengerjaan UTBK ya teman-teman. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, yuk boleh pada on cam dulu teman-teman. Aku kasih waktu dan tempatnya kepada Kak Trio. Terima kasih Kak Fasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Sebelumnya mohon maaf ya, karena aku sedang ada kendala, jadi tidak bisa on cam. Mohon maaf sekali lagi teman-teman. Tapi tentunya semangat kita tidak boleh mengalahkan ketidak on caman kita ya. Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar materi PPU atau pengetahuan pemahaman umum, teman-teman. Tapi sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Jadi aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke, sebelumnya, apakah suaraku sudah terdengar jelas dulu nih, teman-teman? Jelas, Kak. Oke. Nah, jadi teman-teman, perkenalkan, nama aku Trio Mustamid, bisa dipanggil Trio. Aku lulusan Man Insan Cendekia Serpong, angkatan tahun 2025. Dan saat ini aku sedang menempuh studi di S1 Teknik Pertambangan di UPRN Veteran Yogyakarta, di Jogja. Nah, dan kalau teman-teman tahu juga, aku merupakan peserta learning camp. Jadi tahun 2024-2025. Jadi aku pernah ada di posisi teman-teman juga gitu. Aku juga pernah ngerasain spiritual morning, ada kelas pagi, terus banyak kegiatan-kegiatan sampai kelas tutorial gitu. Jadi aku paham gitu teman-teman. Jadi aku harap teman-teman bisa menjaga semangat teman-teman selama learning camp ini hingga selesai. Dan semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya gitu. Nah, kalau teman-teman mau mutualan, ada di IG aku @trioics. Nah, sebelum masuk ke materinya, teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak? Mungkin tips and trik terkait UTBK atau terkait PPU gitu. Atau teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait diriku gitu. Karena kan kita ya beda jauh ya. Ada pertanyaan masuk nih. Infokan cara menghilang dari senam online saat learning camp. Wah, ini tidak boleh ya teman-teman. Ini nggak ada tutorialnya nih teman-teman kalau cara menghilang saat senam online. Karena kan senam olahraga berupa senam kan untuk kesehatan diri kita juga. Karena UTBK selain kita harus siap mental dan pemahaman, kita juga harus siap fisik gitu biar nggak tepar. Jadi senam itu bermanfaat loh. Jadi nggak boleh menghilang-menghilang gitu ya. Oke, pertanyaan sebelum kita mulai juga boleh banget nih.
Oke, karena tidak ada pertanyaan. Nah, jadi teman-teman PPU ya. Seperti yang teman-teman tahu, PPU itu umumnya terdiri dari 20 soal. Aku juga udah cek nih kalau tahun ini juga tetap 20 soal dan waktunya itu cuma 15 menit, teman-teman. Nah, tips dari aku soal UTBK itu harus dikerjakan semua gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus sering-sering try out, sering-sering latihan soal biar teman-teman terbiasa dengan alokasi waktu yang diberikan saat UTBK nantinya. Karena aku sendiri ya teman-teman yang try outnya cukup sering gitu. Aku setidaknya dalam 1 minggu itu 2 kali try out gitu teman-teman. Rutin gitu, minimal 1 minggu 2 kali gitu. Nah, itu eh, aku waktu UTBK juga agak kaget gitu, kayak tiba-tiba waktunya tinggal segini gitu. Jadi teman-teman harus pandai-pandai mengatur waktu, apalagi di subtes PPU ini karena waktu yang diberikan lebih sedikit daripada soal yang ada gitu. Jadi teman-teman harus bisa mengatur waktu kayak setidaknya satu soal 30 detik gitu untuk subtes PPU ini. Dan teman-teman jangan khawatir karena subtes PPU ini beda gitu sama subtes literasi teman-teman. Di subtes PPU ini teman-teman harus tahu kalau ada yang namanya teknik membaca cepat gitu teman-teman. Nah, teknik membaca cepat itu apa? Teknik membaca cepat eh, itu teknik yang membaca cepat seperti namanya, membaca secara cepat gitu. Jadi teman-teman dengan teknik membaca cepat, teman-teman bisa mempersingkat waktu yang teman-teman gunakan untuk membaca sebuah teks gitu di soal PPU maupun itu juga bisa digunakan di soal PBM gitu teman-teman. Oke, jadi sebelum kita belajar teknik membaca cepat dan akan kita masuk ke soal, di sini untuk teks pertama. Oh iya, aku akan kirimkan dulu ke teman-teman biar teman-teman bisa membaca lebih enak. Oke, aku kirimkan soalnya lewat kolom chat ya teman-teman. Silahkan teman-teman yang sudah melihat, silahkan dibuka dan jangan lupa di-share juga ke teman-teman yang lain. Mungkin ada yang masih belum join atau nanti akan join. Jadi teman-teman boleh banget buat share file ini di grup chat kalian. Oke. Nah, untuk teks yang pertama ini cukup pendek ya, teman-teman, kalau kita lihat sekilas. Nah, di teks ini ada digunakan untuk soal nomor 1 sampai 4. Nah, tapi akan aku berikan waktu cukup lama nih, teman-teman. Aku akan berikan waktu teman-teman 5 menit hanya untuk membaca teks ini. Nah, karena ini masih permulaan, jadi 5 menit ini teman-teman silahkan gunakan untuk teman-teman yang mau ke toilet, atau teman-teman yang mau ambil air, mau ambil camilan, atau ada yang belum sempat untuk makan siang. Juga diperbolehkan gitu, teman-teman. Ya, akan aku set 5 menit. Oke, 5 menit untuk membaca dan melakukan hal-hal lain. Menurutku sangat lama ya, cukup tepat gitu waktunya. Oke ya, siap teman-teman. Silahkan beraktivitas untuk mempersiapkan biar teman-teman lebih fokus dan jangan lupa untuk membaca teks ini. Aku kasih waktu 5 menit ya teman-teman. Dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, teman-teman, waktunya sudah habis. Jadi, akan langsung kita bahas nih, teman-teman. Oh, nah, biar teman-teman nggak ngantuk nih, jadi aku akan, oke, sebelum lanjut ya, eh kita cek bareng-bareng gitu ya. Jadi, secara umum teksnya berbicara terkait teknologi, ya teman-teman, perkembangan teknologi saat ini. Nah, tadi aku bilang nih teman-teman, ada yang dinamakan dengan teknik membaca cepat. Nah, penerapan teknik membaca cepat itu kayak gimana sih? Nah, secara umum, teknik membaca cepat, tips dari aku ya, yang sering digunakan gitu. Terutama yang aku gunakan gitu dalam mengerjakan soal PPU maupun PBM gitu. Itu ada dua, teman-teman. Yang pertama, ada yang namanya skimming. Yang pertama ada skimming, yang kedua ada yang namanya scanning, teman-teman. Yang pertama dulu nih, skimming. Skimming ya, lompat-lompat. Jadi, kalau teman-teman dikasih teks seperti ini, teman-teman, nah, teman-teman bisa langsung skim gitu. Teman-teman hanya perlu membaca awal paragrafnya. Jadi untuk teks pertama, teman-teman baca awal paragrafnya, satu kalimat pertama. Oke, sampai sini. Teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Dan membaca kalimat terakhir. Namun, kemajuan juga membawa tantangan seperti ketergantungan terhadap teknologi dan berkurangnya interaksi tatap muka. Nah, itu juga yang harus teman-teman lakukan ke paragraf berikutnya. Paragraf 2 nih. Di dalam dunia pendidikan dan pekerjaan, teknologi telah mengubah cara kita belajar dan bekerja. Meskipun membawa manfaat, teknologi juga membawa kekhawatiran. Nah, terus di paragraf ketiga, sementara itu dalam kehidupan sosial, teknologi juga memberikan dampak positif dan negatif. Terus yang terakhir, oleh karena itu, penting bagi kita untuk menggunakan teknologi secara bijak. Oke, nah itu yang dinamakan skimming. Jadi teman-teman bisa memahami dan mengetahui isi teksnya tanpa membaca secara keseluruhan. Tapi teman-teman tahu gitu garis besarnya itu kayak gimana gitu teman-teman. Nah, teman-teman, teknik yang kedua yaitu scanning. Scanning ya, teman-teman nge-scan gitu. Nah, scanning itu teman-teman membaca secara keseluruhan, secara cepat gitu. Tapi teman-teman perhatikan kata kuncinya saja. Nah, biasanya aku menggunakan scanning itu kalau sudah masuk ke soal. Contoh soal menanyakan tentang eh, pengguna di bidang apa aja gitu teknologi. Nah, kira-kira teknologi itu kehadirannya di mana aja gitu teman-teman. Oh, kehadiran berarti kata kuncinya kehadiran teknologi. Nah, teman-teman bisa tuh scanning-scanning di dalam satu teks ini kehadiran teknologi itu ada di paragraf mana. Terus teman-teman baca deh. Nah, dengan seperti itu teman-teman bisa menghemat waktu gitu dengan cara-cara teknik membaca cepat karena waktu yang digunakan sekali lagi sangat terbatas gitu. Nah, untuk soal yang pertama dari teks ini, biar teman-teman nggak ngantuk ya, akan aku tunjuk ya satu orang buat membacakan soal dan jawaban ya. Di sini ada Nurbaiti. Nurbaiti, apakah Nurbaiti hadir? Nurbaiti Dia Hapsari. Ya, Kak. Oke, Nurbaiti, silahkan dibaca dan dijawab untuk soal nomor satu. Sebentar. Yang BK, yang hambatan. Kata tantangan pada paragraf ke-1 dapat diganti dengan kata hambatan. Oke, terima kasih Nurbaiti jawabannya. Nah, teman-teman, soal pertama. Kata tantangan pada paragraf ke-1. Nah, ini teman-teman pakai
cara yang disebut dengan scanning, tantangan pada paragraf ke satu. Teman-teman lihat ke paragraf satu gitu. Nah, mana kira-kira kata tantangan? Oh, kata tantangan ada di kalimat terakhir. Namun di sisi lain, kemajuan ini juga membawa tantangan, seperti ketergantungan terhadap teknologi dan berkurangnya interaksi tatap muka. Oh, bahkan keterangan di sini udah ditebalkan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung lihat, oh ini ada kata tantangan. Kemajuan juga membawa tantangan seperti ketergantungan. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung pilih opsi jawaban yang tersedia. Nah, kira-kira teman-teman kalau mendengar kata tantangan, yang paling mirip dengan kata tantangan itu apa? Tantangan kan berarti sesuatu yang menyetop gitu ya teman-teman, sesuatu yang nggak bikin lancar, sesuatu yang jadinya nggak semulus itu namanya tantangan gitu teman-teman ya. Nah, tapi teman-teman, kalau teman-teman dikasih soal terkait dapat diganti dengan kata gitu ya teman-teman, kalau ada kata dapat diganti dengan kata apa. Nah, kalau gitu teman-teman harus fokus ke setiap opsi yang ada karena banyak sekali kata yang mungkin akan mengecoh. Sehingga teman-teman harus memperhatikan kata mana yang paling sesuai dengan konteksnya. Nah, konteks. Nah, kira-kira mana sih kata yang paling sesuai dengan konteksnya buat kata tantangan itu di kalimat itu gitu teman-teman. Tapi selain itu teman-teman juga bisa langsung cek setiap opsi jawaban gitu. Takutnya tanpa melihat konteksnya teman-teman udah langsung ngerti gitu yang mana jawabannya. Tapi teman-teman harus ingat sesuai konteksnya. Nah, kita langsung eliminasi masing-masing jawaban ya teman-teman. Opsi yang A, kesempatan. Tantangan, kesempatan. Cukup jauh ya teman-teman. Tidak lagi disebut sinonim. Nah, yang B ada hambatan, tantangan, menghambat gitu ya teman-teman. Sesuai ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman masih kurang yakin, teman-teman boleh eliminasi sampai selesai. Yang C solusi juga kurang tepat. Terus yang D keuntungan juga kurang tepat. Terus yang E potensi juga kurang tepat. Nah, jadi kalau dari situ teman-teman bisa tahu kalau jawaban yang tepat untuk nomor satu adalah yang B hambatan gitu teman-teman. Nah, kalau untuk soal seperti ini yang masih terkesan mudah dan teman-teman nggak membutuhkan konteks lebih lanjut ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengecek nilai kalimatnya, nilai katanya itu positif atau negatif. Kalau kita tahu ya, tantangan identik dengan sesuatu yang negatif ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kesempatan itu kan positif ya teman-teman. Hambatan negatif, solusi positif, keuntungan juga positif, potensi juga identik dengan hal-hal positif. Nah, kalau dari situ teman-teman juga bisa tahu tuh kalau jawaban yang tepat adalah hambatan itu teman-teman. Tapi teman-teman harus selalu ingat karena banyak sekali yang mengecoh biasanya di soal-soal UTBK. Jadi teman-teman harus sesuaikan dengan sekali lagi konteksnya. Oke, cukup mudah ya teman-teman untuk soal nomor satu. Nah, untuk nomor berikutnya, eh, silahkan Nurbaiti boleh menunjuk satu temannya untuk membaca dan mengerjakan soal nomor 2. Silahkan Nurbaiti. Rifka, Kak, Rifka. Oke, apakah Rifka hadir? Hadir, Kak. Oke, Rifka, silahkan dibaca dan dijawab untuk soal nomor 2. Gagasan pokok dari paragraf kedua yang paling tepat adalah yang B, teknologi dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Oke, terima kasih Rifka jawabannya. Nah, teman-teman, soal nomor 2 ini udah beda bahasan lagi ya. Ini soal nomor 2 menanyakan terkait gagasan pokok, teman-teman. Dari paragraf kedua, kira-kira yang paling tepat yang mana gitu. Kalau teman-teman masih ingat dengan apa yang terdapat di dalam paragraf kedua, teman-teman bisa langsung jawab gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman masih lupa, teman-teman boleh balik lagi ke teksnya untuk membaca paragraf kedua. Kira-kira apa gitu ya. Nah, berbicara terkait gagasan pokok atau ide pokok gitu ya teman-teman. Gagasan pokok atau ide pokok itu adalah kalimat
yang menjadi inti dari pengembangan paragraf gitu teman-teman. Jadi kalau dalam satu paragraf itu ditarik kesimpulannya, ditarik intinya itu apa, itulah yang disebut dengan gagasan pokok. Nah, satu gagasan pokok itu bisa dikembangkan kayak ditambah kalimat penjelas, ditambah contoh, ditambah apapun gitu ya dari kalimat gagasan pokok atau ide pokok itu akan menjadi sebuah paragraf gitu teman-teman. Jadi kita harus baca lagi tuh paragraf kedua secara utuh kira-kira apa sih gagasan pokoknya yang mewakili gagasan paragraf kedua secara utuh gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung jam ke paragraf kedua. Nah, paragraf kedua, kalau kita membaca secara cepat ya teman-teman, kita bisa nih langsung menandai kalimat pertama dan kalimat terakhirnya. Di dunia pendidikan dan pekerjaan, teknologi telah mengubah cara kita belajar dan bekerja. Nah, kalimat terakhir, meskipun membawa manfaat besar, perkembangan teknologi juga menimbulkan kekhawatiran terkait hilangnya lapangan pekerjaan akibat otomatisasi. Nah, berarti teman-teman, di sini teman-teman bisa nih, tanpa membaca secara utuh, teman-teman bisa paham kalau yang sedang dibahas di sini adalah teknologi di dunia pendidikan dan pekerjaan. Tapi kalau teman-teman masih punya waktu, teman-teman boleh baca secara utuh dalam satu paragraf. Nah, pembelajaran daring kini menjadi bagian dari sistem pendidikan modern. Selain itu, banyak perusahaan yang memanfaatkan teknologi. Teknologi otomatisasi pun semakin banyak digunakan. Oke, itu penjelasannya teman-teman bahwa penggunaan teknologi udah masuk ke dunia pendidikan dan pekerjaan. Itu intinya. Nah, sekarang kita bisa langsung cek kira-kira opsi mana sih yang paling tepat dengan apa yang sudah kita pahami dari gagasan pokok paragraf kedua. Nah, kita bisa eliminasi masing-masing jawabannya. Pertama, opsi yang A. Dampak teknologi terhadap hubungan sosial. Nah, hubungan sosial teman-teman. Padahal di paragraf kedua itu membahas terkait dunia pendidikan dan pekerjaan. Jadi hubungan sosial itu adalah opsi yang salah ya teman-teman. Oke, yang B, teknologi dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Nah, ini sangat tepat ya teman-teman narasinya. Tapi kalau teman-teman masih kurang yakin, teman-teman boleh menghabiskan eliminasinya sampai selesai gitu. Yang C, manfaat teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga masih terlalu umum ya teman-teman dan tidak menjadi gagasan dari paragraf kedua. Kemudian yang D, bahaya kecanduan teknologi di kalangan muda. Nah, gagasan paragraf kedua itu berbicara juga terkait bahayanya, tapi spesifik di dunia pendidikan dan pekerjaan. Kalau berbicara terkait kalangan muda, masih kurang spesifik ya teman-teman. Jadi ini bukan opsi yang tepat. Kemudian yang E, otomatisasi dalam industri modern. Nah, ini mungkin bisa mengecoh ya teman-teman, karena kata otomatisasi itu disinggung berkali-kali di paragraf kedua. Tapi dia hanya ngomongin terkait industri modern. Padahal di situ ada terkait pendidikan. Nah, jadi dari situ teman-teman tahu kalau opsi yang tepat untuk soal nomor 2 betul adalah opsi yang B. Teknologi dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Oke, jelas ya teman-teman untuk soal nomor 2. Nah, untuk soal berikutnya, aku akan eh, kasih waktu 1 menit. Oh, nggak usah ya, ini cukup pendek, jadi nggak perlu. Nah, silakan Rifka untuk menunjuk satu temannya untuk mengerjakan soal nomor 3. Silahkan. Zahra, Kak. Zahra, apakah Zahra hadir? Hadir, Kak. Oke, Zahra, silakan dibaca dan dikerjakan soal nomor 3. Nomor 3, manakah pernyataan berikut yang paling sesuai dengan bacaan di atas? Kalau saya, jawabannya yang C. Teknologi membantu mempercepat komunikasi dan akses informasi. Oke, terima kasih Zahra jawabannya. Nah, soal nomor 3 ya. Kalau kita, nah di sini soal nomor 3 berbicara terkait mana pernyataan yang paling sesuai, teman-teman. Yang paling sesuai. Nah, kalau mencari pernyataan yang paling sesuai, teman-teman, setidaknya teman-teman harus paham apa yang sedang dibahas di dalam teks. Tapi kalau teman-teman masih
eh, kebingungan gitu ya, teman-teman boleh bolak-balik dari setiap opsi untuk balik ke teksnya. Nah, contoh untuk opsi yang pertama, setelah teman-teman baca opsi yang ada, teman-teman cek kebenarannya ke teksnya. Gitu. Emang ini tadi ada ya? Ada apa enggak gitu? Bener apa enggak gitu ya teman-teman. Nah, tapi karena tadi aku sudah memberikan waktu teman-teman selama 5 menit, jadi aku sangat yakin nih kalau teman-teman sudah paham betul dengan isi teksnya. Jadi kita bisa langsung eliminasi setiap jawaban yang ada. Oke, opsi yang pertama, opsi A. Teknologi selalu berdampak positif dalam kehidupan manusia. Nah, di sini cukup dilebih-lebihkan ya, teman-teman, ada kata selalu. Nah, padahal kita tahu ya dari teksnya kalau teknologi juga memberikan tantangan atau hambatan gitu ya, teman-teman. Jadi tidak selalu berdampak positif. Jadi opsi yang A adalah opsi yang tidak sesuai. Lalu, opsi berikutnya, opsi yang B. Kemajuan teknologi tidak memengaruhi sektor pendidikan. Nah, ada kata tidak memengaruhi, teman-teman. Padahal kita tahu ya, dari paragraf kedua, bahwa kemajuan teknologi juga berpengaruh di sektor pendidikan. Jadi, kalau bilang tidak mempengaruhi, itu tidak sesuai. Nah, kemudian opsi yang C. Teknologi membantu mempercepat komunikasi dan akses informasi, yang mana ini sesuai ya dengan isi teks yang terdapat di dalam paragraf gitu, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman sudah yakin, langsung milih C. Tapi tunggu teman-teman, teman-teman harus menyelesaikan eliminasinya gitu. Takutnya ada yang lebih sesuai. Yang D, kehadiran teknologi tidak memberikan pengaruh. Nah, ada kata tidak memberikan pengaruh. Nah, dalam kehidupan sosial. Padahal teknologi di paragraf terakhir itu berbicara terkait pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ya, teman-teman. Jadi, opsi yang D adalah opsi yang kurang tepat. Kemudian yang E, teknologi telah mengurangi ketergantungan manusia pada internet. Nah, padahal sebaliknya ya, teman-teman, bukan malah mengurangi, tapi menimbulkan ketergantungan. Jadi opsi yang E juga opsi yang kurang tepat. Nah, berarti bisa dipilih ya teman-teman, sesuai bahwa pernyataan yang paling pas dengan isi teksnya adalah pernyataan yang C, bahwa teknologi membantu mempercepat komunikasi dan akses informasi. Oke, selanjutnya, apakah ada pertanyaan teman-teman sebelum lanjut? Aman ya? Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, nomor 4. Silahkan, terakhir tadi di Zahra ya. Zahra, silahkan Zahra untuk menunjuk satu temannya mengerjakan dan membaca soal nomor 4. Ameliana. Ameliana. Ameliana apakah hadir? Hadir, Kak. Oke, Ameliana silahkan soal nomor. Nomor 4, untuk kata yang memiliki makna serupa dengan kata otomatisasi adalah A. Mekanisasi. Oke, terima kasih Amel. Nah, teman-teman, ini berbicara terkait memiliki makna yang serupa ya teman-teman. Memiliki makna yang serupa. Kita ganti warnanya biar makin fokus nih. Memiliki makna yang serupa. Jadi pertanyaannya 11-12 gitu ya dengan nomor satu gitu terkait sinonim atau makna yang serupa. Tapi sekali lagi untuk mencari makna yang serupa, teman-teman harus menyesuaikan dengan konteksnya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman ditanya mana yang memiliki makna yang serupa dengan kata otomatisasi pada paragraf kedua. Nah, teman-teman bisa cek kata otomatisasi itu konteksnya apa sih di paragraf kedua. Nah, ini ya teman-teman. Teknologi otomatisasi pun semakin banyak digunakan untuk meningkatkan produktivitas di sektor industri. Oh, berarti penggunaan teknologi otomatisasi untuk meningkatkan produktivitas. Oh, berarti otomatisasi itu mempercepat
produktivitas gitu ya, meningkatkan produktivitas. Kira-kira otomatisasi itu apa sih gitu ya? Nah, kalau teman-teman mungkin nggak asing ya, bisa langsung menyesuaikan dengan jawaban yang ada. Tapi kalau masih bingung, teman-teman bisa mengeliminasi masing-masing jawaban yang ada. Otomatisasi, berbicara terkait otomatisasi. Nah, otomatisasi itu sangat erat ya teman-teman kaitannya dengan mesin gitu ya teman-teman, pengganti gitu. Otomatisasi meningkatkan produktivitas. Nah, kira-kira otomatisasi itu bentuknya apa? Yaitu otomatisasi menggantikan peran manusia atau makhluk hidup dengan mesin untuk meningkatkan produktivitas. Kira-kira mana sih yang paling mendekati gitu atau yang memiliki makna yang serupa atau sinonim dengan otomatisasi? Opsi yang mekanisasi. Nah, mekanisasi. Tepat ya teman-teman, kalau mekanisasi itu serupa gitu, mekanisasi penggantian peran manusia gitu. Jadi penggunaan mesin untuk mempercepat produktivitas gitu teman-teman, atau melakukan sesuatu gitu ya. Nah, tapi teman-teman harus cek juga opsi-opsi yang lain karena mungkin ada yang lebih sesuai dengan konteksnya. Opsi yang B, digitalisasi. Digitalisasi berarti terkait dunia digital ya teman-teman, terkait internet maupun komputer gitu teman-teman. Beda dengan otomatisasi ya. Nah, jadi digitalisasi adalah opsi yang kurang tepat. Tapi ini sangat mengecoh ya teman-teman, digitalisasi. Kemudian analisis. Analisis juga opsi yang kurang tepat ya. Otomatisasi, analisis. Terus modifikasi. Modifikasi kan perubahan ya teman-teman, bukan penggantian. Jadi kurang tepat juga. Transportasi juga ini cukup jauh ya teman-teman. Nah, jadi dari situ teman-teman bisa menyimpulkan kalau untuk soal nomor 4 jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Nah, aku punya tips nih teman-teman. Kalau teman-teman masih kebingungan gitu dengan opsi-opsi jawaban yang ada. Teman-teman bisa menggunakan teknik yang disebut dengan substitusi. Oke, substitusi itu kayak gimana sih? Seperti namanya, substitusi, penggantian gitu ya teman-teman. Nah, kata yang ada otomatisasinya, teman-teman ganti dengan masing-masing opsi jawaban yang ada. Kira-kira mana sih yang paling pas gitu? Karena tadi kita masih ragu ya dengan opsi yang A dan B, misal kita boleh tuh substitusi otomatisasi dengan dua-duanya gitu. Coba teknologi mekanisasi pun semakin banyak digunakan untuk meningkatkan. Nah, itu kan pas. Tapi kalau kita gunakan teknologi digitalisasi pun semakin banyak digunakan. Nah, itu kan juga kurang ya, kurang sesuai ya teman-teman kalau dipahami dari maknanya gitu. Nah, dari situ teman-teman bisa tuh mau menggunakan cara substitusi atau yang paling rekomendasi itu sesuai dengan konteksnya gitu teman-teman. Oke, untuk teks pertama sudah selesai. Teks berikutnya untuk soal nomor 5 sampai 8. Nah, sebelum kita beranjak ke teks berikutnya, untuk teks pertama ini, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan, atau teman-teman ada yang masih bingung gitu terkait UTBK atau PPU secara umum gitu teman-teman? Karena tinggal menghitung bulan ya teman-teman. Silahkan ditanyakan. Nah, mungkin ada yang masih menulis jawaban atau masih bingung ingin menanya apa karena masih mudah ya teman-teman. Nah, untuk soal berikutnya, aku berikan waktu 5 menit kembali ya teman-teman. Jadi teman-teman 5 menit ini bisa silahkan digunakan untuk melakukan aktivitas yang lain. Seperti mengambil minum atau tadi yang mengambil camilan atau aktivitas-aktivitas lain. Ada yang mau ke toilet juga dipersilahkan. Aku akan set timernya. Oke. Untuk teks ini dan oke. Nah,
Aku akan berikan waktu 5 menit. Silahkan teman-teman digunakan waktunya sebaik mungkin untuk ambil minum ya teman-teman. Jangan lupa tetap terhidrasi. 5 menit dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya sudah habis. Nah, teks kedua untuk soal nomor 5 sampai 8. Kita review bareng-bareng ya teman-teman menggunakan membaca cepat. Generasi Z yang lahir di era teknologi dan informasi memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan dan alam. Oke, berarti ngomongin tentang Gen Z gitu ya. Kesadaran ini menjadi pendorong bagi mereka untuk memprioritaskan gaya hidup ramah lingkungan. Selain itu, Gen Z juga mendorong inovasi dalam cara kita berinteraksi dengan alam. Dengan semangat kreativitas dan inovasi, generasi ini berusaha menemukan solusi yang berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Hubungan Gen Z dengan lingkungan juga mencerminkan perubahan nilai sosial. Oleh karena itu, generasi ini memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Ini terkait Gen Z dan lingkungan, gitu ya teman-teman. Nah, untuk soal nomor 5, tadi terakhir kita ada di Amelia ya. Nah, silahkan Amelia untuk menunjuk satu temannya, mengerjakan dan membaca soal nomor 5. Hmm, izin buat menunjuk Suzaura, Suzaura Hidayat. Suzu. Suzu, apakah Suzu hadir? Hadir, Kak. Oke, silahkan nomor 5. Nomor 5, makna imbuhan ke dalam kata keanekaragaman pada paragraf pertama adalah menurut aku B, Kak, sifat dari kata beragam. Sifat. Oke, terima kasih. Nah, nomor 5 udah beda topik lagi ya teman-teman. Sekarang kita berbicara terkait imbuhan. Nah, di sini nomor 5 menanyakan makna imbuhan ke dalam keanekaragaman pada paragraf pertama. Nah, teman-teman mungkin terkait materi imbuhan ini tidak asing ya, apalagi di UTBK, terutama tahunku ya teman-teman, soal-soal imbuhan itu muncul gitu. Nah, kalau teman-teman pernah belajar atau pernah baca gitu, makna imbuhan itu sudah ada pakemnya gitu ya teman-teman, kayak makna imbuhan yang artinya proses, yang artinya alat, yang artinya sifat gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman masih kurang yakin dengan ingatan teman-teman dan pemahaman teman-teman, tenang teman-teman, karena makna imbuhan materi ini itu masih bisa menggunakan logika gitu teman-teman. Masih bisa dipikirkan gitu sambil jalan. Nah, di sini teman-teman ditanya makna. Ya, jangan sampai tertukar ya teman-teman. Ini terkait maknanya gitu ya, artinya gitu. Makna imbuhan ke dalam kata keanekaragaman pada paragraf pertama. Nah, pertama kita cek dulu keanekaragaman di paragraf pertama. Keanekaragaman ini ya ada di kata keanekaragaman hayati. Kalimat lengkapnya: berbeda dari generasi sebelumnya, generasi Z lebih peka karena mereka tumbuh di tengah kekhawatiran global tentang perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Oke, keanekaragaman hayati gitu. Eh, Keberagaman ya teman-teman, keberagaman hayati atau makhluk hidup gitu teman-teman. Itu konteksnya terkait dengan lingkungan. Nah, dari situ kalau udah teman-teman tahu konteksnya, teman-teman bisa tuh tahu kira-kira maknanya itu apa. Nah, kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa tuh menggunakan cara substitusi gitu. Substitusi dengan kata-kata eh, yang membantu gitu, kata-kata pembantu teman-teman untuk memahami artinya. Nah, di kata hilangnya keanekaragaman hayati, nah kira-kira keanekaragaman hayati itu apa sih? Nah, keanekaragaman hayati itu kan suatu kondisi ya, suatu kondisi beragam gitu ya, betul. Suatu kondisi keberagaman, keanekaragaman makhluk hidup ya. Berarti, oh berarti kondisi nih, kira-kira apa ya gitu ya. Nah, dari situ teman-teman bisa melihat gitu, kira-kira mana opsi jawaban yang tepat. Eliminasi, kita mulai. Proses keanekaragaman hayati adalah sebuah proses
Nah, bukan ya teman-teman, karena kita melihat keanekaragaman hayati itu sebagai suatu kondisi, kondisi yang beragam, bukan sebuah proses ya teman-teman, karena kondisi yang udah gitu ya teman-teman. Jadi bukan bentuk proses. Sifat, teman-teman, sifat yang beragam. Nah, suatu kondisi atau sifat yang beragam. Nah, itu tepat ya, teman-teman. Tapi kalau kurang yakin, bisa cek sampai selesai. Hasil beragam juga kurang tepat. Keanekaragaman sebagai alat alat beragam juga kurang tepat. Nah banyak itu bukan makna imbuhan ke-nya teman-teman, tapi aneka ragamnya itu artinya banyak gitu ya teman-teman, beraneka banyak gitu jenisnya. Jadi ini pengecoh yang harus teman-teman fokus ya teman-teman. Jadi yang N juga kurang tepat. Nah, berarti betul untuk nomor 5 yang tepat adalah yang B teman-teman. Sifat. Nah, bentuk soal terkait makna imbuhan, terkait imbuhan-imbuhan itu cukup banyak ya teman-teman jenisnya. Dan aku secara pribadi juga kadang masih cukup ambigu gitu dalam menjawab soal-soal terkait imbuhan ini. Jadi teman-teman jangan lupa untuk tetap fokus dalam mengerjakan soal gitu. Oke, jelas ya teman-teman untuk soal nomor 5. Kita beralih ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Oke, untuk soal nomor 6, silakan Suzu untuk menunjuk satu temannya membacakan dan menjawab soal nomor 6. Azura deh Kak, Azura. Oke, apakah Azura hadir? Hadir, Kak. Oke, Azura silahkan dibaca dan dijawab soal nomor 6. Apa makna kata inovasi yang paling tepat berdasarkan bacaan paragraf kedua? Jawaban saya A. Penemuan baru. Oke, terima kasih Azura. Nah, teman-teman, ini berbicara terkait makna kata. Aku tandai hijau ya. Berbicara terkait makna kata. Nah, ini ada kata inovasi. Nah, kalau kita ngomongin sinonim atau permaknaan gitu ya teman-teman, ingat harus selalu disesuaikan dengan konteksnya agar teman-teman tidak terkecoh gitu ya. Contoh nih kata inovasi teman-teman lagi ngomongin soal teknologi, teman-teman bawa ke soal lingkungan, teman-teman bawa ke soal sosial kan tidak sesuai konteks ya teman-teman. Nah, jadi kita perlu untuk mencari scanning-scanning kira-kira kata inovasi ini ada di mana di paragraf 2-nya dan konteksnya itu tentang apa gitu ya teman-teman biar teman-teman makin yakin dengan jawaban yang teman-teman pilih. Oke, ini kata inovasi ada di paragraf kedua. Selain itu, Gen Z juga mendorong inovasi dalam cara kita berinteraksi dengan alam. Mendorong inovasi. Nah, mendorong inovasi dalam cara berinteraksi, kayak gimana ya? Kalau teman-teman masih kurang paham, teman-teman boleh membaca kalimat berikutnya atau kalimat sebelumnya gitu buat teman-teman jadi paham. Nah, karena ini berbicara terkait inovasi ya, cara berinteraksi dengan alam. Oh, berarti inovasi ini sebuah hal baru gitu ya. Kira-kira makna yang tepat itu apa gitu. Kita cek masing-masing opsinya. Penemuan baru. Nah, penemuan baru itu sudah sangat tepat ya teman-teman. Tapi teman-teman harus cek jawaban-jawaban berikutnya. Perubahan kecil. Nah, perubahan mungkin tepat ya untuk kata inovasi agak mungkin agak bersinggungan atau relevan gitu ya dengan kata penemuan. Tapi ini mengatakan perubahan kecil teman-teman. Jadi kurang tepat. Nah, selanjutnya penghancuran itu sudah bermakna negatif ya teman-teman, langsung kita salahkan. Kemudian yang D, pemikiran lama teman-teman. Nah, kan yang tadi digunakan adalah inovasi untuk berinteraksi dengan alam. Kalau menggunakan pemikiran lama nggak bisa ya teman-teman. Jadi berdasarkan konteksnya ini juga salah teman-teman. Terus selanjutnya inovasi artinya kesepakatan. Itu juga tidak sesuai. Jadi tepat
Untuk soal nomor 6, teman-teman, jawabannya adalah yang A. Nah, cukup mudah ya teman-teman untuk soal yang ini. Bisa teman-teman sebenarnya kalau teman-teman yakin gitu, teman-teman tanpa mengecek dan teman-teman langsung lihat jawabannya juga boleh teman-teman. Tapi aku rekomendasikan harus sesuai dengan konteksnya gitu ya. Oke, untuk soal berikutnya. Soal nomor 7 tadi terakhir ada di Azura. Silakan Azura untuk menunjuk satu temannya. Izin Aulia Tasya udah belum? Aulia ya. Aulia, apakah Aulia hadir? Hadir, Kak. Oke, Aulia Tasya, silahkan soal nomor 7 dibaca dan dijawab. 7. Contoh kalimat bertingkat dalam teks adalah B. Gen Z lebih terbuka terhadap teknologi hijau karena mereka ingin menjaga lingkungan. Oke, terima kasih jawabannya. Nah, teman-teman, soal naik ya, kita berbicara terkait kalimat bertingkat. Oke, ikutan di warna biru. Kalimat bertingkat atau lebih umumnya disebut dengan kalimat majemuk bertingkat ya, teman-teman. Nah, untuk teman-teman ketahui, jenis-jenis kalimat itu secara umum itu dibedakan menjadi dua, teman-teman. Yaitu ada yang disebut dengan kalimat tunggal. Nah, kalimat yang lain itu ada yang disebut dengan kalimat majemuk. Nah, ini secara umum ya, teman-teman. Nah, kalimat ini itu eh, dipecah lagi, dibedakan lagi menjadi banyak jenisnya. Nah, seperti namanya, kalimat tunggal, teman-teman. Berarti terdiri hanya dari satu kalimat utama, satu klausa utama ya, teman-teman. Nah, sedangkan ada yang disebut dengan kalimat majemuk ya, yang terdiri dari dua atau lebih gitu ya, teman-teman. Nah, jenis-jenis kalimat majemuk ada banyak, teman-teman. Ada majemuk setara, ada majemuk tidak setara, atau bertingkat gitu teman-teman. Nah, soal untuk nomor 7 menanyakan terkait kalimat bertingkat atau lebih umum disebut dengan kalimat majemuk bertingkat, teman-teman. Kalau udah bilang bertingkat, berarti nggak setara lagi ya, teman-teman. Kira-kira yang mana kalimat bertingkat gitu, teman-teman. Nah, kalimat majemuk itu punya banyak ciri ya teman-teman. Ada kalimat majemuk sebab akibat, akibat sebab, dan lain-lain gitu teman-teman. Nah, dan itu juga banyak penandanya gitu teman-teman. Ada banyak kata hubung yang menunjukkan bahwa itu merupakan kalimat majemuk. Nah, dari situ teman-teman bisa langsung ketahui mana sih yang kalimat majemuk sebetulnya di soal ini gitu ya. Nah, dari situ teman-teman bisa langsung eliminasi. Opsi yang A, generasi Z sangat peduli terhadap lingkungan. Ini masih tunggal ya teman-teman. Oke, jadi opsi yang kurang tepat. Kemudian yang B, Gen Z lebih terbuka terhadap lingkungan hijau karena mereka ingin menjaga lingkungan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada kata hubung yaitu karena teman-teman yang menunjukkan hubungan antar klausa ya teman-teman sebab akibat mungkin ya ini aku lupa. Nah, Gen Z lebih terbuka terhadap teknologi hijau. Nah, itu kan bisa dikatakan sebagai satu kalimat ya, teman-teman. Nah, itu ada penghubungnya karena mereka ingin menjaga lingkungan. Itu ada kalimat lain sebagai penjelasnya gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan kalimat bertingkat, teman-teman. Kalau teman-teman masih kurang yakin, kita bisa langsung eliminasi opsi yang lain. Yang C, urban farming menjadi tren di kalangan Gen Z. Nah, ini kurang tepat ya, teman-teman. Kemudian opsi yang D, mereka cenderung mendukung perusahaan yang bertanggung jawab. Kata yang di sini bukan merupakan penunjuk kalau itu sebuah kalimat majemuk ya teman-teman. Nah, kemudian opsi yang E, lingkungan adalah prioritas utama bagi generasi ini. Ini juga bukan merupakan kalimat majemuk bertingkat. Nah, jadi di sini
Kalimat majemuk bertingkat yang tepat adalah opsi yang B, teman-teman. Kata kuncinya itu ada di kata karena, teman-teman. Oke. Apakah dipahami, teman-teman? Udah paham ya, mana yang kalimat tunggal, mana yang kalimat majemuk? Oke, kita beralih ke nomor berikutnya. Nomor 8. Nah, nomor 8 merupakan nomor terakhir untuk teks kita yang kedua ini. Tadi terakhir kita ada di Azura ya. Oh, bukan terakhir ada di Aulia Tasya. Aulia Tasya silahkan untuk menunjuk satu temannya membacakan dan menjawab soal nomor 8. Baik, Kak. Itu Rifka udah belum? Rifka, sepertinya belum ya Rifka. Apakah Rifka hadir? Udah Kak, aku tadi Oh, Rifka sudah. nomor 2 tadi sudah. Oke, yang lain silahkan. Syahdan itu udah belum? Syadan, sepertinya belum ya. Belum, nggak belum. Oke, silakan Syadam untuk membacakan dan menjawab soal nomor 8. Bagaimana hubungan antara paragraf kedua dan ketiga dalam teks bacaan di atas? Kalau jawaban saya itu yang A. Paragraf kedua menjelaskan inovasi teknologi, terus paragraf ketiga itu membahas perubahan sosial, Kak. Oke, terima kasih Syadam jawabannya. Nah, soal berikutnya berbicara terkait hubungan ya, hubungan antar paragraf. Biasanya hubungan antar kalimat ya teman-teman, ada banyak gitu. Hubungan intrakalimat, antar kalimat, ada hubungan antar paragraf, atau nanti juga teman-teman bisa menemukan hubungan antar teks gitu ya teman-teman untuk membandingkan. Nah, hubungan antar paragraf, hubungan-hubungan gitu ya teman-teman, itu biasanya banyak pencirinya gitu teman-teman. Tapi banyak juga yang nggak punya penciri gitu teman-teman, yang harus teman-teman pahami secara utuh kira-kira hubungannya apa gitu ya teman-teman. Nah, menurutku untuk soal nomor 8 itu nggak ada spesifikasi kira-kira apa sih kata kuncinya gitu ya, kata penghubungnya itu apa sih gitu ya. Jadi teman-teman untuk soal nomor 8 harus membaca secara komprehensif gitu, harus paham gitu. Kira-kira paragraf kedua apa, paragraf ketiga apa dari membaca cepat gitu ya teman-teman agar waktu yang teman-teman gunakan tetap efisien. Nah, jadi kita bisa langsung lompat ke paragraf kedua dan paragraf ketiga. Nah, paragraf kedua terkait, oke, selain kata pertamanya itu kita kita tandai warna ya jawab. Kata pertamanya, selain itu, Genji juga mendorong inovasi dalam cara kita berinteraksi dengan alam. Terus terakhir, dengan semangat kreativitas dan inovasi, Gensi berusaha menemukan solusi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, ini berbicara terkait inovasi, menemukan solusi gitu ya teman-teman. Kemudian paragraf ketiga gitu, kira-kira ngomongin apa kalau paragraf kedua ngomongin inovasi? Paragraf ketiga, hubungan antara Gen Z dengan lingkungan juga mencerminkan perubahan nilai-nilai sosial. Oh, habis ngomongin inovasi, ngomongin nilai-nilai sosial gitu ya teman-teman. Nah, yang terakhir, oleh karena itu generasi ini memiliki potensi besar menjadi agen perubahan, menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Terkait perubahan sosial itu gitu ya teman-teman. Nah, kita udah paham ya apa yang sedang dibicarakan gitu di dalam teksnya. Kita bisa langsung eliminasi. Nah, kalau teman-teman perhatikan yang kita baca secara sekilas tadi, padahal cuma baca dua kalimat atau satu kalimat ya, teman-teman bisa langsung dapat jawabannya gitu. Cepat ya ternyata. Nah, untuk opsi yang pertama, opsi yang A. Paragraf kedua menjelaskan inovasi teknologi dan paragraf ketiga membahas perubahan sosial. Nah, kata kuncinya ada semuanya teman-teman. Ada yang ngomongin inovasi,
Terus ketiga membahas terkait perubahan sosial. Itu tepat ya teman-teman. Nah, kemudian kita cek juga nih opsi-opsi yang lain. Paragraf kedua membahas masalah lingkungan. Paragraf ketiga mengabaikan masalah tersebut. Nah, ini mengabaikan masalah kurang tepat ya teman-teman. Nah, untuk paragraf kedua mungkin membahas masalah lingkungan, tapi lebih tepatnya tuh inovasi untuk lingkungan ya teman-teman. Dan paragraf tiga juga tidak mengabaikan terkait isi paragraf kedua. Kemudian opsi yang C, paragraf kedua dan ketiga membahas teknologi tanpa hubungan dengan lingkungan. Nah, ada kata tanpa. Padahal di situ berbicara terkait inovasi teknologi yang berhubungan dengan lingkungan. Jadi opsi yang C juga kurang tepat. Kemudian opsi yang D, paragraf kedua membahas gaya hidup ramah lingkungan. Sementara paragraf ketiga membahas dampak buruk teknologi. Nah, juga kurang tepat ya, apalagi membahas ini dampak buruk teknologi. Ini kurang tepat. Kemudian yang paragraf kedua dan ketiga membahas kebijakan pemerintah tentang lingkungan. Ini lebih kurang tepat ya teman-teman karena hampir tidak disebutkan ya terkait pemerintah dalam paragraf tersebut. Jadi tepat untuk soal nomor 8 jawaban yang betul adalah yang A. Oke. Nah, sampai sini kita telah menyelesaikan dua teks ya teman-teman. Tidak tidak terasa sudah menyelesaikan dua teks. Untuk teks sebelum kita masuk teks berikutnya, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan gitu? Aman ya teman-teman, tidak ada yang ingin ditanyakan ataupun disampaikan. Oke, gimana nih? Oke, aman ya. Nah, untuk teks berikutnya, karena kan aku rasa ini udah mulai terasah gitu ya teman-teman, dan aku merasa kalau waktu 5 menit itu terlalu panjang gitu ya teman-teman untuk menerapkan membaca cepat gitu. Nah, bagaimana kita kurangi waktunya teman-teman? Teman-teman mau request timer untuk teks berikutnya berapa menit atau berapa detik bahkan silahkan teman-teman. Ada yang mau usul berapa menit? Wah, 10 menit. eh 10 menit untuk satu teks. Kurang efektif ya teman-teman. Gimana kalau kita kurangi jadi 3 menit, teman-teman? 3 menit, apa teman-teman setuju? 3 menit, kita kurangin 2 menit ya teman-teman. Setuju, Kak. Oke, oke, 3 menit ya teman-teman. Aku setting dulu timernya untuk teks berikutnya. Kita coba mengurangi waktunya biar teman-teman terbiasa. Nah, kalau teman-teman makin terbiasa, teman-teman nanti harus bisa tuh baca satu teks PPU cuma 30 detik ya, teman-teman, sesuai dengan waktunya gitu. Yang nggak boleh lama-lama. Oke, aku akan set 3 menit. Oke, kurang ini pas ya. Oke, waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis 3 menit. Nah, makin terasa ya teman-teman. Teks untuk nomor 9 sampai 12. Kita baca sekelas ya teman-teman. Indonesia dikenal dengan negara yang kaya keberagaman. Oke, keberagaman. Toleransi di Indonesia juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari, di mana masyarakat dari berbagai latar belakang budaya saling bekerja sama. Oke, toleransi untuk bekerja sama. Namun toleransi tidak mudah, terutama di era modern. Oke, tantangan-tantangan terhadap toleransi yang di mana Indonesia itu beragam ya teman-teman. Oke, udah dapet. Nah, sekarang untuk nomor 9. Tadi terakhir di Syadam. Silakan Syadam memilih satu temannya mengerjakan dan membacakan soal nomor 9. Marwan Kak. Marwan, apakah Marwan hadir? Halo Marwan. Ya, hadir Kak. Oke, Marwan, silahkan untuk membacakan dan menjawab soal nomor 9. Oke. Nomor 9, judul yang paling tepat untuk bacaan di atas adalah C, Kak. Toleransi dan keragaman di era modern. Oke, terima kasih Marwan jawabannya. Ya, makasih Kak. Nah, soal nomor 9 menanyakan terkait judul ya teman-teman. Judul yang paling tepat untuk bacaan di atas. Nah, karena tadi teman-teman sudah membaca ya secara sekilas gitu yang baca cepat gitu. Aku harap teman-teman paham gitu apa yang sedang dibahas gitu dalam teksnya. Jadi teman-teman bisa langsung eh mengeliminasi kira-kira mana judul yang tepat untuk teks tersebut. Nah, langsung aja ya kita eliminasi teman-teman dari pemahaman yang kita dapat dari teks gitu. Tapi, oke, teman-teman harus paham dulu nih. Kalau judul suatu narasi, suatu bacaan, suatu teks itu harus representatif, harus mewakili secara keseluruhan gitu teman-teman. Kalau tadi ada yang namanya ide pokok, kalimat pokok, gagasan utama gitu, itu hanya mewakili suatu bagian kayak dalam suatu paragraf atau bagian-bagian yang lebih kecil, judul itu harus representatif atau mewakili teks secara keseluruhan, teman-teman. Jadi, kira-kira apa gitu ya yang mewakili banget secara keseluruhan, nggak cuma paragraf satu, nggak cuma paragraf 3 gitu ya. Oke. Nah, opsi yang A, keragaman Indonesia yang makin terancam. Nah, keragaman. Berbicara terkait keragaman itu disebutkan di paragraf pertama ya. Paragraf pertama ngomongin keragaman, paragraf kedua ngomongin toleransi, paragraf ketiga ngomongin tantangan toleransi di Indonesia. Nah, kalau ngomongin keberagaman yang makin terancam aja, itu nggak representatif ya teman-teman, nggak mewakili semuanya. Jadi opsi yang A adalah opsi yang kurang tepat. Kemudian opsi yang B, gotong royong sebagai simbol persatuan. Nah, gotong royong itu memang terdapat di dalam teks, tapi tidak secara keseluruhan mewakili teksnya ya teman-teman. Ini cukup mengecoh karena ini masih berbentuk kalimat positif ya teman-teman. Kayak, oh kayaknya bener nih, kayak tadi ada yang ngomongin gotong royong, tapi teman-teman harus make sure gitu, harus memastikan kalau sebenarnya gotong royong itu nggak disebutkan berkali-kali dan bukan menjadi utamanya ya, bahasan utamanya gitu. Jadi gotong royong kurang tepat. Opsi yang C, toleransi dan keragaman di era modern, teman-teman. Toleransi ada, toleransi ada tuh di paragraf kedua, paragraf ketiga. Keberagaman juga disebutkan di paragraf pertama dan ketiga di era modern sekarang. Nah, ini udah pas banget ya teman-teman, tapi teman-teman harus memastikan kalau itu merupakan jawaban paling tepat dengan cara mengeliminasi sampai habis. Oke. Opsi yang D, media sosial dan konflik antar budaya. Nah, itu hanya disebutkan sebagai tantangannya ya, teman-teman, tantangan
toleransi gitu. Jadi itu hanya mewakili paragraf 3, malah nggak mewakili sama sekali. Jadi opsi D kurang tepat. Kemudian opsi yang E, peran Pancasila dalam perubahan sosial. Ini sangat mengecoh ya teman-teman. Ngomongin tentang keberagaman, ngomongin tentang toleransi, itu pasti ngomongin tentang Pancasila. Tapi Pancasila bukan merupakan bahasan utamanya ya teman-teman. Jadi opsi yang E juga merupakan opsi yang kurang tepat. Nah, jadi kita tahu nih, untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat adalah yang C, toleransi dan keberagaman di era modern. Oke, paham ya teman-teman, supaya kita bahas dengan jelas bahwa nomor 9 jawabannya yang C. Tadi terakhir ada di Marwan. Jadi untuk soal nomor 10, silahkan Marwan menunjuk satu temannya untuk membacakan dan mengerjakan soal nomor 10. Salsa, Kak. Salsa, apakah Salsa hadir? Halo, apakah Salsa hadir? Oke, mungkin Marwan boleh menunjuk temannya yang lain ya, selain Salsa. Avatar, Kak. Siapa? Avatar. Avatar. Iya, Kak, Avatar, Kak. Oke, Avatar, silakan Avatar untuk membacakan dan mengerjakan soal nomor 10. Mungkin boleh aku aja yang nunjuk ya teman-teman, biar waktu yang digunakan lebih efektif, karena mungkin sedang berhalangan nih temannya. Di sini ada Naifa. Naifa, hadir Naifa? Hadir, Kak. Oke, Naifa. Silakan Naifa, nomor 10. Nomor 10, makna dari kalimat Pancasila sebagai dasar negara menegaskan pentingnya menghormati perbedaan dan menjunjung persatuan. Jawaban saya adalah C. Pancasila mendorong penghargaan terhadap perbedaan dan persatuan di Indonesia. Oke, terima kasih Naifa jawabannya. Nah, teman-teman, nomor 10 berbicara lagi nih terkait makna ya. Nah, tapi ini nggak makna kata teman-teman, makna dari kalimat. Jadi kita dikasih kalimat gitu tanpa kita harus bolak-balik gitu. Nah, makna dari kalimat Pancasila sebagai dasar negara menegaskan pentingnya menghormati perbedaan dan menjunjung persatuan. Nah, kalau ada sesuatu yang diapit oleh koma ya di awal dan di akhirnya, di sini ya teman-teman bisa lihat ya, Pancasila, koma, nah di sini sebagai dasar negara, koma, nah maka yang terdapat di dalamnya merupakan keterangan ya teman-teman, bukan merupakan unsur utama gitu kan gitu. Jadi bisa aja nih kita ya itu ada di Pancasila menegaskan pentingnya menghormati perbedaan dan menjunjung persatuan. Nah, kita langsung lock gitu ya teman-teman, ada Pancasilanya gitu ya. Pancasila menegaskan pentingnya menghormati. Nah, Pancasila menegaskan pentingnya apa? Menghormati perbedaan, ada kata perbedaan dan menjunjung persatuan. Oke, berarti ngomongin Pancasila, perbedaan dan persatuan. Kira-kira mana sih yang paling tepat ya? Nah, kita cek opsi jawaban yang pertama, yang A. Pancasila memaksa warga untuk bersatu dalam segala hal, gitu ya, teman-teman. Nah, memaksa itu kurang tepat ya. Menegaskan itu tidak sama dengan memaksa. Apalagi ini
bersatu dalam segala hal. Nah, menghormati perbedaan, bukan bersatu dalam segala hal. Jadi, opsi yang A adalah opsi yang kurang tepat. Kemudian, opsi yang B. Pancasila mengajarkan masyarakat Indonesia untuk mengabaikan perbedaan. Ini kontradiktif dengan teks yang ada, teman-teman. Mengabaikan. Kemudian opsi yang C. Pancasila mendorong penghargaan terhadap perbedaan dan persatuan di Indonesia. Ini tepat dan sesuai dengan teksnya, teman-teman, dengan kalimat yang diberikan. Tapi kita cek sampai selesai. Pancasila hanya berperan dalam aspek politik. Nah, hanya dalam aspek politik kurang tepat ya, teman-teman. Karena dalam teksnya itu nyebutin kalau itu nggak cuma politik, ngomonginnya lebih umum ya, teman-teman. Yang Pancasila menolak keragaman budaya dan agama. Nah, menolak keragaman juga kurang tepat atau kontradiktif. Jadi, nomor 10 untuk makna dari kalimat yang paling tepat adalah yang C. Betul ya, teman-teman? Masih mudah ya untuk soal nomor 10. Oke, berikutnya. Sampai sini aman ya, teman-teman? Kalau teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan terkait apapun ya, teman-teman silahkan di kolom chat atau boleh juga langsung on mic gitu. Biar kita sama-sama belajar, sama-sama paham. Nah, untuk soal berikutnya, nomor 11, silahkan Naifa untuk menunjuk satu temannya mengerjakan dan menjawab soal nomor 11. Kalau Miftahul Husni itu udah belum ya? Miftahul, sepertinya belum ya. Miftahul, apakah Miftahul hadir? Ya, Kak, hadir. Oke, Miftahul. Silahkan Miftahul, nomor 11. Kayaknya yang A, Kak. Oke, terima kasih Miftahul jawabannya. Nah, ini cukup menarik ya untuk soal nomor 11. Jarang-jarang gitu ditemui soal-soal seperti ini, baik di tryout maupun di UTBK ya. Oke, nomor 11. Berikut ini adalah kata yang sejenis dengan kata gotong royong dalam teks paragraf kedua. Nah, kita garis bawah ini teman-teman yang dibahas adalah terkait kata gotong royong. Nah, yang ditanya apa? Yaitu kata yang sejenis. Kata yang sejenis itu maknanya teman-teman banyak banget. Mungkin sejenis dalam maknanya, sejenis dalam imbuhannya, sejenis dalam strukturnya. Nah, jadi teman-teman kalau dikasih soal cuma ngomong kata yang sejenis gitu, itu masih bermakna luas gitu. Teman-teman harus mengecek dari segala aspek. Tapi untuk soal nomor 11, jika teman-teman lihat overview gitu ya, lihat secara langsung gitu semua opsinya, teman-teman bakal lihat kalau ada opsi yang paling janggal gitu. Maksudnya kayak paling beda gitu dari opsi-opsi yang lain. Mari kita bahas bareng-bareng ya. Nah, kata gotong royong. Kalau kita tinjau nih teman-teman dari segi pemaknaan deh ya teman-teman biar cepat gitu. Gotong royong itu merupakan salah satu bentuk interaksi ya, bentuk interaksi tolong menolong gitu ya bahasa gampangnya. Gotong royong. Berarti kalau kita tarik dari segi pemaknaan, gotong royong itu merupakan salah satu jenis interaksi sosial gitu di masyarakat. Nah, kalau kita dari segi pemaknaan gitu, kira-kira mana sih yang maknanya sama kalau itu merupakan sebuah bentuk interaksi gitu, teman-teman. Dari situ teman-teman bisa langsung ketemu jawabannya. Yang pertama, tarik menarik gitu teman-teman. Tarik menarik tidak secara spesifik ya teman-teman berhubungan dengan interaksi sosial. Jadi opsi yang A kurang tepat. Lari-lari juga jauh ya teman-teman.
Kemudian C, lempar-lempar, juga kurang tepat, teman-teman. Baca-bacaan. Nah, ini juga kurang tepat ya, teman-teman. Kemudian opsi yang terakhir jual beli, yang mana jual beli menunjukkan sebuah proses interaksi berupa menjual dan membeli ya teman-teman sesuatu barang maupun jasa gitu teman-teman. Jadi opsi yang tepat adalah opsi yang E. Nah, kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, selain harus teman-teman pahami konteksnya, lagi-lagi berbicara terkait konteks ya teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat nih, tarik-menarik itu ada pengulangan ya teman-teman, sedangkan gotong royong itu tidak terdapat pengulangan. Lari-lari, tarik-menarik, lempar-lempar, baca-bacaan, nah itu semua terdapat pengulangan, kecuali jual beli. Tapi teman-teman juga harus memperhatikan terkait pemaknaannya gitu teman-teman. Nanti mungkin teman-teman juga akan menemukan soal seperti ini untuk kata sejenis itu yang menanyakan terkait strukturnya, mana yang menerangkan, mana yang diterangkan, seperti itu. Banyak gitu jenisnya. Oke, untuk nomor berikutnya, nomor 12. Tadi kita sudah sampai di Miftahul. Silahkan Miftahul untuk menunjuk satu temannya mengerjakan soal nomor 12. Raisya udah, Kak. Raisya kayaknya belum ya. Raisya, apakah Raisya hadir? Hadir, Kak. Oke, Raisya. Ya, silahkan dibaca dan dijawab soal nomor 12. Kata yang kata dengan imbuhan yang sama seperti kata perbedaan pada teks adalah saya jawab B, Kak. Keberagaman. Oke, terima kasih Raisya jawabannya. Nah, teman-teman, selain harus menyesuaikan dengan konteksnya, teman-teman juga harus fokus dengan apa yang ditanyakan dalam soal ya. Oke, mari kita bahas bersama. Soal nomor 12. Kata dengan imbuhan yang sama, seperti kata perbedaan gitu teman-teman. Nah, kata kuncinya di sini adalah kata yang memiliki imbuhan yang sama. Imbuhan yang sama. Imbuhan itu ada apa aja sih teman-teman? Ada me, ada ber, ada per, ada ter ya, ada terus diakhiri dengan i, ada diakhiri juga dengan kan, ada juga yang diakhiri dengan an gitu ya teman-teman. Nah, soal nomor 12 menanyakan kata dengan imbuhan yang sama seperti kata perbedaan gitu. Kira-kira yang mana gitu? Kata perbedaan. Nah, kata perbedaan, kata dasarnya kan beda ya teman-teman, beda. Nah, beda. Oke. Nah, berarti imbuhannya itu apa? Imbuhannya itu per dan an. Nah, soal menanyakan imbuhan yang sama. Bukan maknanya yang sama ya teman-teman, lain lagi. Jadi teman-teman harus fokus mana yang nanyain cuma imbuhan yang sama, mana yang nanyain maknanya yang sama atau artinya apa gitu ya teman-teman harus fokus. Nah, di sini imbuhan yang sama dengan per dan an adalah satu-satunya opsi, yaitu yang D teman-teman, perjuangan, yaitu ada per dan an. Kata dasarnya juang. Nah, perjuangan gitu. Mungkin kalau teman-teman melihat dari segi maknanya, teman-teman bisa terkecoh ya teman-teman. Tapi sekali lagi teman-teman harus fokus kalau yang ditanyakan adalah imbuhan yang sama. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, karena aku yakin ya teman-teman membaca cepatnya makin terasa ya. Untuk soal ini, aku berikan waktu 30 detik. Jangan, masih terlalu cepat ya. Kita bertahap aja. 1 menit ya, teman-teman. 1 menit. Aku kasih waktu teman-teman 1 menit untuk membaca teks berikutnya nih, teman-teman. Agar teman-teman terbiasa gitu untuk membaca cepat. Nah, ingat ya, membaca cepat nggak harus membaca semuanya. Asal teman-teman paham gitu ya dengan teknik-teknik yang tadi telah kita pelajari bersama.
Oke, oke silakan yang izin ke toilet. Wah ini ada yang request nih. Oke, jangan ya teman-teman. Ini ayo kita fokus. Oke, untuk soal ini kita akan kerjakan, akan kita bahas ya dalam 1 menit lagi. 1 menit, silakan dibaca, dimulai dari sekarang. Finish teman-teman, 1 menit langsung kita bahas. Oke, Raisya ya terakhir tadi. Raisya silahkan menunjuk temannya untuk nomor 13. Halo Raisya. Oke, akan aku tunjuk secara random lagi ya yang hadir di sini. Alika. Alika, apakah Alika hadir? Hadir Kak, hadir. Oke, Alika silahkan nomor 13. Oke, thank you Kak. Mohon maaf sebelumnya nggak bisa on cam karena lagi susah sinyal banget di sini. Oke. Oke, so the first question is kalimat mana yang paling logis berdasarkan teks bacaan tersebut? Alik nggak usah Alik langsung ke questionsnya dulu kan. Jadi Alik langsung ke optionnya langsung. Jadi nggak baca teksnya dulu jadi dari tadi. Dan Alik bisa lihat di sini, yang pertama option A itu kurikulum merdeka mendorong siswa untuk memilih mata pelajaran yang tidak relevan. Of course is wrong. Terus ke B, dengan kurikulum merdeka, guru wajib menggunakan metode pembelajaran yang sudah dilakukan pemerintah. Itu nggak ada di teks dan itu juga salah. Option D, kurikulum merdeka tidak memperhatikan perkembangan karakter siswa, itu salah. Kurikulum merdeka hanya fokus pada, itu salah. Berarti yang paling menurut Alik paling logis tuh jawabannya C. Nggak, jadi langsung ke optionnya aja gitu. Thank you. Oke, terima kasih Alika jawabannya. Nah, teman-teman, soal nomor 13 ya. Kalimat mana yang paling logis berdasarkan teks bacaan. Jadi, untuk mencari yang paling logis, teman-teman harus paham dulu gitu ya. Apa yang terdapat di dalam bacaan. Mungkin ini memang common sense ya, teman-teman terkait kurikulum merdeka. Nah, kita baca secara sekilas ya. Paragraf pertama tuh bilang kalau kurikulum merdeka merupakan pendekatan baru dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas gitu ya kepada sekolah, guru, dan siswa. Terus, dengan demikian kurikulum merdeka diharapkan dapat mendorong siswa untuk aktif, kritis, berprestasi. Lalu, kurikulum merdeka juga menekankan pentingnya pendidikan karakter dan pembelajaran berbasis proyek. Dan kurikulum ini tidak hanya menitikberatkan pada hasil akademis, tetapi juga perkembangan holistik, meliputi aspek sosial dan emosional. Nah, dari situ kita udah paham ya, berbicara terkait kurikulum merdeka yang cakupannya luas dan fleksibel gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung bahas untuk opsi yang A. Kurikulum merdeka mendorong siswa untuk memilih mata pelajaran yang tidak relevan dengan masa depannya gitu teman-teman. Nah, logis nggak ya kalau dia bilang tidak relevan? Nah, jelas salah ya teman-teman. Kata tidak relevan itu kurang tepat karena kurikulum merdeka itu mendukung ya teman-teman.
Opsi yang B, dengan kurikulum merdeka, guru wajib menggunakan metode pembelajaran yang sudah ditetapkan pemerintah. Nah, guru wajib itu menggunakan metode pembelajaran itu salah ya teman-teman. Ada kata wajib yang kurang tepat karena kurikulum merdeka itu tadi disebutkan fleksibel teman-teman. Kemudian opsi yang C, kurikulum merdeka menitik beratkan pada pendidikan yang fleksibel dan mendorong inovasi. Nah, ini tepat ya teman-teman, mewakili secara keseluruhan dan masih logis sesuai dengan apa yang sudah dibahas. Kemudian kita cek juga opsi yang lain, yang D. Kurikulum Merdeka tidak memperhatikan perkembangan karakter siswa. Nah, tidak memperhatikan itu kurang tepat ya, teman-teman. Lalu opsi yang E, hanya fokus pada aspek sosial. Tidak ya, kurikulum Merdeka kan holistik, teman-teman. Jadi tidak hanya fokus pada titik tertentu. Jadi hanya fokus pada aspek sosial itu kurang tepat. Jadi nomor 13 betul, opsi jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, kemudian teman-teman, karena waktunya sudah hampir habis, jadi kita akan bahas bersama. Jadi teman-teman dipersilahkan untuk menulis jawaban teman-teman di kolom chat ya. Kita akan bahas bersama. Nomor 14, apa yang dimaksud dengan kata holistik pada paragraf kedua, teman-teman? Yuk, silahkan dijawab teman-teman. Holistik pada paragraf kedua. Nah, kita cek ya. Oke, oke, keren, keren, keren. Oke. Oke, keren, keren. Nah, holistik itu ada di akhir ya, teman-teman. Kurikulum ini tidak hanya menitik beratkan pada hasil akademis, tapi juga perkembangan holistik yang meliputi di sini dia bilang aspek sosial dan emosional, gitu ya, holistik. Kira-kira apa ya? Oh, ini lagi ngomongin kalau kurikulum merdeka nggak ngomongin akademis doang, tapi sosial dan emosional juga. Nah, kira-kira apa? Nah, kita seleksi ya, eliminasi masing-masing. Yang A berfokus pada hasil akademis, kurang tepat ya. Terus yang B menyeluruh dan komprehensif. Nah, kita kunci dulu yang C, hanya aspek emosional kurang tepat. Yang D terbatas pada satu bidang juga kurang tepat. Yang E berorientasi pada nilai juga kurang tepat. Jadi betul ya, yang nomor 14 jawaban yang tepat adalah yang B, menyeluruh dan komprehensif. Karena nggak cuma akademik ya, sosial emosional juga. Kemudian nomor 15, kalimat bertingkat. Nah, kita kan tadi udah belajar kalimat majemuk bertingkat. Kira-kira kalimat majemuk bertingkat mana sih yang ada di kalimat nomor 15? Silahkan teman-teman. Oke, 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 oke. Keren, 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 keren. Nah, kira-kira yang mana ya teman-teman? Kita langsung baca gitu. Yang A, guru juga diberikan kebebasan untuk mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif tanpa terlalu terikat oleh aturan yang berlaku. Ini eh, cukup jelas ya, teman-teman. Ada kata kuncinya gitu. Maksudnya ada konjungsi atau kata hubung yang menunjukkan kalau itu kalimatnya nggak berdiri sendiri. Tapi coba kita cek opsi yang lain juga. Selain itu, kurikulum Merdeka juga menekankan pentingnya pendidikan karakter dan pembelajaran berbasis proyek. Kurang tepat ya, teman-teman. Terus yang C, merupakan pendekatan baru. Wah, kurang tepat nih, masih dalam satu gitu ya. Melalui pendekatan ini, siswa diajak untuk memecahkan masalah secara nyata. Ini juga kurang tepat. Jadi betul, untuk nomor 15, opsi yang tepat adalah opsi yang A, teman-teman. Oke, keren ya, udah paham gitu. Mana kalimat yang bertingkat, mana yang bukan gitu. Nah, soal terakhir untuk mengakhiri teks ini, nomor 16. Bagaimana hubungan antara paragraf pertama dan kedua, teman-teman? Untuk nomor 16 dan seterusnya, aku berikan teman-teman kesempatan untuk belajar sendiri ya. Boleh yang sudah ngirim silahkan kirim jawabannya, tidak apa-apa. Yang belum, silahkan di hold dulu jawabannya untuk nomor 16 sampai 20. Teman-teman akan jawab sendiri, nanti akan aku kasih kunci jawabannya di akhir. Nah, karena waktunya sudah hampir habis, oke, jadi sekarang kita akan lanjut sesi berikutnya, yaitu kuis, teman-teman.
Kan aku bagikan linknya di kolom chat. Sebentar ya, teman-teman masih. Oke, linknya aku kirim lewat chat. Apakah sudah terkirim, teman-teman? Belum, Kak. Di aku belum, Kak. Oke, apakah sekarang sudah terkirim, teman-teman? Udah, Sudah. udah. Oke, silahkan linknya di-share juga ke teman-teman kalian yang ada di grup chat, biar nggak ada yang ketinggalan ya, teman-teman. Oke, silahkan dikerjakan. Bagi yang sudah mengerjakan, silahkan kabarin. Akan aku tunggu nih di sini, teman-teman. Yang sudah mengerjakan juga boleh bertanya-tanya terkait materi PPU pun dipersilahkan sambil nunggu teman-teman yang lain menyelesaikan kuis ini. Jangan lupa ya, hari ini kita PPU, teman-teman. Silahkan dikerjakan, teman-teman. Silahkan. Jangan lupa kabarin ya. Selesai. Wow, cepat sekali ya. Teman-teman yang lain ditunggu. Oke, oke. Wah, keren sekali. Sudah banyak yang selesai. Oke, untuk filenya nanti. Oke, oke. Teman-teman yang, oke, yang ada pertanyaan dipersilahkan untuk on mic atau ditulis juga tidak apa-apa. Teman yang lain, bagi yang belum selesai, ditunggu ya. Jangan lupa karena ini masuk ke penilaian.
Oke, akan aku kirimkan eh, soal-soal yang sudah kita bahas beserta kunci jawaban untuk nomor-nomor berikutnya ya, biar teman-teman bisa belajar mandiri. Jangan lupa teman-teman untuk membagikan gitu dengan teman-teman yang tidak join. Oke, silahkan disimpan teman-teman. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan silahkan, dan teman-teman yang sedang mengerjakan kuis silahkan diselesaikan. Jangan lupa di-share ya teman-teman. Oke, karena tidak ada lagi pertanyaan, aku silahkan Kak Fasil. Oke, makasih banyak Kak Trio. Nih teman-teman, sebelum aku tutup, ada yang mau tanya lagi? Atau udah cukup? Boleh kalau udah merasa aman di kolom chat maupun reaction ya. Coba atau ada yang masih bingung? Atau udah aman semuanya? Aman Kak? Oke, aman. Oke. Oke, aman ya. Nah, yuk pada on cam dulu. Kita dokum dulu nih teman-teman. Boleh ya on cam dulu teman-teman. Danang, Fatimah, Raisa, Ilham, Pataya, Hussein, Jilita, Rafif. Oh ini ada dua ya Rafif. Oke. Devi, Suzu. Alik nggak bisa on cam Kak, nggak tahu nih kenapa ya. Kayaknya harus di refresh dulu deh nanti ya. Boleh aman-aman. Oke, aku tutup dulu ya. Mau ngingetin juga jangan lupa absen teman-teman. Hari ini sama amalan Yominya dikerjain ya. Di-upload di Linktree peserta. Oke. Marilah kita ucapkan alhamdulillah alamin. Kelas tutorial dan learning camp hari Minggu ini berjalan dengan lancar ya teman-teman. Tadi pematerian terus barusan tutorial. Semoga bisa diaplikasikan nanti di UTBK nanti bisa membantu mengerjakan teman-teman gitu ya. Yang telah diberikan materinya boleh nanti diulas lagi di malam hari di waktu senggang teman-teman gitu ya. Yang penting belajar mandiri lagi ya teman-teman. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh yuk on cam dulu. Slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua 1, 2, 3. Oke. Dah. Makasih banyak teman-teman. Jangan lupa absen ya. Makasih Makasih banyak Kak. Makasih, Kak. Oke. Oke, izin live Zoom-nya ya.